Selamat datang di perjalanan menakjubkan melalui sejarah pembuatan arloji. Dalam dunia yang didominasi oleh teknologi modern, kita akan menelusuri kembali masa lalu, ketika keahlian tangan manusia adalah kekuatan pendorong di balik setiap roda gigi dan pegas yang berdetak. Mari kita lihat bagaimana para pengrajin ahli dengan ketelitian dan dedikasi yang luar biasa menciptakan arloji dengan tangan mereka sendiri. Perjalanan kita akan membawa kita ke dalam bengkel-bengkel yang dipenuhi dengan aroma logam dan minyak, di mana waktu seakan melambat. Di sini, di bawah cahaya redup lilin atau lampu minyak, keajaiban mekanis kecil ini dihidupkan. Bersiaplah untuk dibuat takjub oleh proses rumit yang mengubah logam mentah menjadi instrumen presisi yang mengukur waktu itu sendiri. Perjalanan pembuatan arloji dimulai dengan sebuah visi. Jauh sebelum logam dibentuk dan roda gigi dipotong, para pembuat jam menuangkan imajinasi mereka ke dalam sketsa dan diagram yang detail. Setiap garis dan kurva pada kertas mewakili pemahaman yang mendalam tentang mekanisme rumit yang akan menghidupkan arloji. Roda gigi, pegas utama, escapement, dan jarum jam, semuanya direncanakan dengan cermat untuk memastikan harmoni sempurna dalam tarian waktu. Ukuran dan bentuk setiap komponen ditentukan dengan presisi, karena kesalahan sekecil apapun dapat menghambat akurasi arloji. Seperti seorang arsitek yang merancang bangunan megah, para pembuat jam ini menciptakan cetak biru untuk mahakarya miniatur mereka. Dan seperti halnya fondasi yang kuat penting untuk sebuah bangunan, desain yang matang adalah dasar dari setiap arloji yang dibuat dengan baik. Dengan desain di tangan, para pengrajin beralih ke bahan baku, dengan hati-hati memilih logam yang akan membentuk jantung dan jiwa arloji. Kuningan, dengan kilau keemasannya dan sifatnya yang mudah dibentuk, menjadi pilihan utama untuk roda gigi yang rumit. Baja, yang dikenal karena kekuatan dan ketahanannya, digunakan untuk pegas utama, sumber energi yang tak henti-hentinya yang akan mendorong arloji selama bertahun-tahun. Perak, dengan kilau yang elegan, sering menghiasi pelat dan jembatan arloji, memberikan sentuhan kemewahan. Pemilihan material bukan hanya tentang fungsi, ini tentang menciptakan perpaduan yang harmonis antara daya tahan, presisi, dan estetika. Setiap logam memiliki karakteristik uniknya sendiri, dan para pembuat jam yang terampil memahami bagaimana memanfaatkan sifat-sifat ini untuk mencapai hasil yang sempurna. Di dalam bengkel yang remang-remang, transformasi dimulai. Batangan logam mentah diubah menjadi komponen arloji yang rumit melalui kombinasi keahlian tangan dan alat-alat tradisional. Roda gigi, jantung dari setiap arloji mekanis, dibentuk dengan cermat. Dengan menggunakan gergaji kecil, para pengrajin dengan hati-hati memotong gigi-gigi kecil ke dalam cakram kuningan, memastikan setiap gigi berukuran dan jarak yang seragam. Pegas utama sumber energi arloji dibuat dari baja yang dipanaskan, ditempa, dan dikeraskan dengan hati-hati untuk memberikan elastisitas yang tepat. Proses yang melelahkan ini membutuhkan kesabaran dan ketepatan, karena tegangan pada pegas harus tepat untuk memastikan akurasi arloji. Escapement, mekanisme yang mengatur pelepasan energi, dan balance wheel, yang berosilasi dengan ritme yang tepat, mungkin adalah komponen yang paling menantang untuk dibuat. Menggunakan alat-alat tangan yang presisi seperti penjepit dan mikrometer, para pembuat jam dengan susah payah membentuk dan menyempurnakan bagian-bagian halus ini, memastikan ukuran dan keselarasan yang sempurna. Terakhir, jarum jam, yang akan menunjukkan perjalanan waktu, dibuat dari logam tipis, dipotong, dibentuk, dan dipoles dengan hati-hati untuk mencapai keseimbangan yang sempurna antara keindahan dan fungsi. Chapter 4, Perakitan. Dengan komponen individual yang dibuat dengan cermat, proses perakitan dapat dimulai. Ini adalah tahap di mana visi pembuat jam menjadi kenyataan, di mana potongan-potongan puzzle mekanis disatukan. Dengan tangan yang mantap dan mata yang tajam, para pengrajin dengan hati-hati menempatkan setiap roda gigi, pegas, dan poros ke tempatnya, memastikan keselarasan yang sempurna dan kecocokan yang tepat. Pinset menjadi perpanjangan tangan mereka, memanipulasi bagian-bagian kecil dengan presisi yang luar biasa. Mekanisme escapement, jantung arloji, dirakit dengan perhatian khusus. Setiap bagian, dari roda escapement hingga palet dan impuls spin, harus bekerja secara harmonis untuk mengatur pelepasan energi dan menjaga waktu yang akurat.
Saat roda gigi terakhir masuk pada tempatnya dan mekanisme mulai bergerak, rasa kagum dan pencapaian memenuhi bengkel. Arloji, yang dulunya hanya sebuah ide di benak pembuat jam, its name toward the taste, on engage. Chapter 5. Penyelarasan dan pengujian. Perakitan hanyalah awal dari prosesnya. Sekarang arloji harus diuji dan disesuaikan dengan cermat untuk mencapai tingkat akurasi yang diinginkan. Ini adalah tugas yang membutuhkan kesabaran, ketelitian, dan telinga yang tajam untuk ritme waktu. Para pembuat jam dengan cermat mengamati detak arloji, mendengarkan setiap ketukan dan mencatat setiap variasi kecil dalam waktunya. Dengan menggunakan alat khusus, mereka mengukur kecepatan arloji, memastikan arloji tidak berjalan terlalu cepat atau terlalu lambat. Penyesuaian kecil dilakukan pada mekanisme escapement, dengan hati-hati menyesuaikan keseimbangan roda atau memodifikasi tegangan pada pegas untuk mencapai ketepatan waktu. Proses ini dapat memakan waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari. Karena para pembuat jam dengan sabar menyempurnakan arloji hingga mencapai standar mereka yang tinggi. Hanya ketika arloji secara konsisten menjadi sheets trust sebilang dan wilayah belakang bawal nama pimpin. Chapter 6. Finishing. Dengan mekanisme yang berfungsi sempurna, arloji sekarang siap untuk tahap akhir transformasinya, finishing. Disinilah arloji memperoleh kepribadian dan daya tarik estetika, di mana kepraktisan bertemu dengan seni. Permukaan logam yang dulunya kasar sekarang dihaluskan dengan cermat, menghilangkan ketidaksempurnaan, dan menciptakan hasil akhir yang halus seperti cermin. Proses ini, yang dikenal sebagai pemolesan, membutuhkan kesabaran dan keahlian yang luar biasa, karena setiap goresan dapat merusak keindahan arloji. Beberapa bagian arloji mungkin dilapisi emas atau logam mulia lainnya, menambahkan sentuhan kemewahan dan meningkatkan daya tahannya. Penggrafir yang terampil dapat menghiasi pelat dan jembatan arloji dengan desain yang rumit, mengubahnya menjadi karya seni miniatur. Terakhir, kristal kaca atau mineral yang bening dipasang di atas pelat jam, seaidunим kenisti halus timbul. Mungkin kewandra jelas tentang tarian rumit. Chapter 7. Pembuatan casing. Sementara mekanisme arloji sedang disempurnakan, pengrajin lain dengan cermat membuat casing wadah pelindung yang akan membungkus jantung arloji. Casing arloji awal sering kali dibuat dari logam mulia seperti perak atau emas, dipilih karena daya tahannya dan daya tarik estetika. Menggunakan palu, pahat, dan alat khusus lainnya, para pengrajin dengan sabar membentuk logam menjadi bentuk yang diinginkan, mengikuti desain yang telah ditentukan dengan tepat. Permukaan casing dapat dibiarkan polos atau dihiasi dengan berbagai teknik, termasuk ukiran, embossing, atau enameling. Ukiran yang rumit, yang menggambarkan motif bunga, pemandangan, atau bahkan potret, dapat mengubah casing arloji menjadi karya seni miniatur yang sesungguhnya. Engsel dan penutup kecil dibuat dengan presisi, memastikan penutupan yang aman namun mudah dibuka untuk mengakses mekanisme arloji di dalamnya. Subdetail, mulai dari bentuk casing hingga hiasannya berkontribusi pada keindahan dan keunikan arloji sejeluruhan. Chapter 8. Perakitan akhir. Akhirnya saatnya tiba untuk menyatukan semua elemen. Mekanisme arloji yang sekarang lengkap dan berfungsi sempurna, dengan hati-hati ditempatkan di dalam casing yang baru dibuat. Dengan tangan yang mantap, pembuat jam mengamankan mekanisme ke casing, memastikan keselarasan yang tepat dan kecocokan yang aman. Mahkota yang digunakan untuk mengatur waktu dan memutar arloji dipasang dengan hati-hati, melengkapi koneksi antara dunia luar dan jantung arloji yang berdetak. Tali atau rantai yang dipilih dengan cermat, dibuat dari kulit, logam mulia atau bahan lainnya, dipasang ke lot casing, memberikan sentuhan akhir pada mahakarya horologi ini. Tali atau rantai tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mengamankan arloji ke pergelangan tangan atau saku, tetapi juga menambah daya tarik estetika arloji secara keseluruhan. Saat arloji terakhir dirakit, rasa bangga dan pencapaian memenuhi bengkel. Berjam-jam kerja keras, dedikasi dan telah menghasilkan lebih dari sederet alat pengukur waktu. Arloji ini merupakan bukti kecerdikan manusia dan pengejaran tanpa henti untuk kesempurnaan. Outro, warisan waktu. Itulah proses pembuatan arloji di masa awal. Sebuah karya seni yang memerlukan ketelitian dan keahlian tinggi.
Setiap roda gigi, pegas, dan sekrup dibentuk dengan tangan menjadi bukti dedikasi dan hasrat para pengrajin terampil ini. Arloji-arloji ini yang dibuat dengan susah payah selama berjam-jam, bukan hanya alat pengukur waktu, tetapi merupakan bukti kecerdikan manusia, sebuah warisan abadi dari seni dan sains yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.